Assalamualaikum teman-teman, ini saya ajarkan teman-teman IGD untuk melakukan pendaftaran pasien yang masuk melalui UGD. Misalkan tengah malam kita ada pasien yang mau periksa atau mau rawat inap, yang pertama kita buka dulu aplikasinya dari login dulu ya, login. Sesudah login, sesudah login langsung kita pencet UGD ini. UGD, unit gawat darurat, klik. Nah, dia akan terbuka. Kemudian kita klik dulu tombol yang ini. Klik. Nah, kemudian kita pilih, kalau misalkan pasien itu sudah pernah ke sini dan tahu nomor rekam medisnya, kita langsung ketik di sini. Ya. Kita langsung ketik saja, misalkan saya akan menuliskan nomor rekam medik pasien yang di sini. 018117. Kita enter langsung. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini. Tapi kalau pasien ini belum pernah ke sini, kita sebentar, saya ulang dari awal ini. Nah, kalau misalkan belum pernah ke sini, kita klik ini. Nah, kita klik ini dulu, klik. Nah, nanti akan muncul menu yang mirip seperti menunya teman-teman pendaftaran. Nah, kita langsung ke, kalau misalkan pasien belum pernah berobat ke sini, kita input nama pasien, tanggal lahir, nama ibu, dan lain-lain. Nah, alamat ini yang wajib diisi hanya alamat ini aja, alamat pasien ini aja. Selain itu tidak wajib diisi. Kemudian setelah itu kita klik simpan yang di sini. Kalau sudah selesai, maka pasien akan melakukan pendaftaran pasien baru yang baru ke klinik dan baru periksa UGD. Setelah itu, kalau misalkan pasiennya sudah pernah ke sini, kita langsung klik ini, data pasien. Klik. Nah, awal-awalnya pasti akan kosong seperti ini. Jadi kosong seperti ini, kita klik ini semua. Nah, klik semua. Setelah itu akan muncul. Nah, muncul seperti ini, langsung dicari namanya. Misalkan namanya Wiwi, Bu Wiwi yang sering kesini, Wiwi, klik. Nah, ini langsung muncul Wiwi Lestari. Kita bisa klik langsung di sini sampai tombolnya merah seperti ini, terus disilang, klik. Nah, maka dia akan keluar. Nah, itu Wiwi Lestari. Kemudian kalau kita pilih ini dokter yang dituju, dokter siapa, misalkan dokter Reza, diklik merah terus disilang. Nah, disilang, sudah tampak dokter Reza. Terus kalau misalkan ada rujukan, kita tulis asal rujukannya. Misalkan kita bermitra dengan perawat siapa, bidan siapa, nanti bisa ditambahkan di asal rujukan ini. Nah, ini masih kosong karena belum kita isi. Nah, kalau kosong ya kita klik ini aja, min aja. Nah, dia akan min sendiri. Terus kemudian kita simpan. Klik. Nah, maka di situ akan muncul nama dokternya. Ini Bu Reza. Terus oh iya, ininya jangan lupa dicentang ya teman-teman. Ininya jangan lupa dicentang, karena kalau ini nggak dicentang, nanti nomor registrasinya ini akan sama dengan yang di atas. Jadi harus dicentang, biar kalau misalkan sudah lupa nggak dicentang, terus ini terlanjur sama, bisa diklik satu kali, terus diedit di sini 03. Nah, terus diklik ganti, karena data yang sudah lama ngekliknya ganti, kalau data yang baru disimpan ganti. Nah,
maka di sini akan berubah 003. Nah, mungkin seperti itu dulu cara pendaftarannya. Kemudian itu ya, saya ajarkan sekalian cara melakukan pengisian rekam medisnya IGD sama triase. Jadi yang pertama kita klik kanan, kita klik nama pasiennya dulu ya. Setelah merah gini kita klik kanan, terus kita pilih data rekam medis, kita geser lagi RM gawat darurat, kita pilih lagi data triase gawat darurat. Nah, setelah itu kita klik, kita pastikan identitasnya sudah sama, terus kasusnya apa. Misalkan kasusnya kalau trauma ya dipencet trauma, kalau bukan ya non trauma, terus disilang. Nah, terus kemudian ini dipilih datang sendiri atau rujukan, terus keterangannya misalkan kita isi pasien BPJS. Nah gitu, terus keluhannya apa, misalkan muntah, terus kita isi suhunya berapa, misalkan 36. Nyeri ini maksudnya nyeri ini fase-nya ya, jadi fase-nya ada 1 sampai 10. Kalau misalkan nyerinya sedang, berarti ya sekitar 4 sampai 5. Kita isi 4 aja. Tensinya misalkan 100/90 60. Terus nadinya kita isi 90. Saturasinya 98. Respirasinya 20. Kebutuhan khususnya, nah ini kalau misalkan ada pasien yang berisiko infeksi atau varicella, nah ini kan harus dicentang airborne gitu. Nah terus kemudian ini kalau misalkan pasien ada kegawatan, misalkan ada gawat nafas, nah ini triasenya. Kalau skala 1-2 ini triasenya pasti merah ya. Kalau biasanya kalau klinik kita langsung geser ke ini triase sekunder. Nah, nanti akan muncul triase kuning. Nah, ini kan kuning sama hijau. Nah, hijau sama yang non urgensi, sama yang putih. Kalau putih kan non urgensi. Kalau yang hijau ini semi urgent. Nah, nanti selanjutnya kalau sudah mengerti posisinya, kita klik ini jalan nafasnya. Misalkan jalan nafasnya kalau semi urgent itu bebas, diklik. Terus pernafasan ini kan pasiennya dewasa, jadi kita pilih frekuensinya 21 sampai 23. Terus ini untuk pernafasan anak kita lewati, sirkulasi dewasa. Nah, sirkulasi dewasa kita pilih nadinya 81 sampai 120 enggak, kalau enggak ya jangan dicentang. Nah, terus sistoliknya sekian kah? Kalau iya dicentang. Akralnya hangat, iya. Terus mental status ini tidak ada. Oh ini ya, ini sadar penuh. Jadi agak ditunggu ya, karena munculnya agak lambat karena kita kan pakai wifi, belum pakai kabel. Nah ini sadar penuh GJS 15. Terus skor nyeri. Nah ini fasenya apakah benar 1 sampai 6? Tadi kan kita sempat ngisi 4. Jadi ya langsung 1 sampai 6. Ini yang nyeri tadi kita kan ngisinya 4. Ini tadi sempat hilang karena tadi kita milihnya yang ini. Nah, kalau klinik kebanyakan pakai yang triase sekunder ini karena rata-rata pasiennya aman-aman. Terus asesmen triasenya semi urgent. Nah, asesmen itu kesimpulan dari triasenya. Terus kemudian dokter petugasnya, ini petugasnya perawatnya. Jadi dicentang aja siapa gitu. Misalkan ini Mbak Afril. Nah, sudah terus ini kita tentukan zonanya apa. Misalkan ini hijau ya berarti zonanya hijau. Terus kita simpan.
klik. Oh, anamnesa tidak boleh kosong. Nah, ini tadi sudah diisi tapi hilang karena kita milih yang triase sekunder. Kita isi dulu. Demam, terus suhu 36, nyeri 4, nadi 111, tensi 130/80, respirasi 20, saturasi 98. Dah, terus kemudian simpan. Oh, catatan tidak boleh kosong. Sebentar, ada yang miss. Catatan tidak boleh kosong. Oh, ini misalkan pasien BPJS, simpan. Nah, ini kalau sudah tersimpan kita bisa lihat data triase. Nah, ini sudah tersimpan, jadi triasenya sudah tersimpan. Kemudian kita mengisi, kita close, kita mengisi rekam medis penilaian awal keperawatan IGD. Nah, ini ya, jadi data rekam medis, RM gawat darurat, terus penilaian awal keperawatan IGD. Nah, gambarannya akan seperti ini. Petugasnya diisi, misalkan tadi Mbak April dicentang, terus kemudian ini diisi yang teman-teman bisa isi aja. Kalau enggak ya di strip itu aja, strip gini, karena ini tidak diwajibkan kita isi secara lengkap ya, gitu. Nah, ini banyak, makanya kita isi yang itu aja. Nah, jangan lupa yang masalah keperawatan ini harus diisi, karena kalau misalkan sesek kita cek pola pernafasan tidak efektif. Kalau misalkan nyeri ya kita centang nyerinya, seperti itu. Nah, terus rencana keperawatan ini kita kosongi aja, kita isi yang bisa kita isi, itu aja. Terus kita simpan, cekrik. Nah, ini kita lihat datanya yang di sini sudah terisi. Oke, setelah itu selesai. Nah, setelah itu giliran kita buka lagi data rekam medis, RM gawat darurat, penilaian awal medis IGD. Nah, ini untuk dokter, diklik. Nah, dia akan nampak seperti ini. Sama, ini dokternya siapa tadi, Dr. Reza. Terus kita isi keluhan utama, demam dan lain-lain, bla 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 bla. Kita isi semuanya sampai bawah. Nah, ini apakah ada permintaan ECG, radiologi, laborat, terus diagnosa pasien, dan kemudian digeser seperti ini. Nah, kemudian tata laksananya. Nah, diisi di sini. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, ini belum saya isi karena muncul seperti ini, jadi harus diisi agak lengkap kalau untuk dokternya. Nah, seperti itu. Sesudah ini selesai, kita silang keluar. Setelah itu kalau misalkan si pasien ini butuh rawat jalan, kita klik kanan, kemudian obat. Nah, sebelum itu maaf, kita isi dulu tindakannya. Nah, tagihan tindakan rawat jalan. Nah, ini harus diisi, misalkan di IGD tadi disontek, atau kalau pemeriksaannya nanti biasanya periksa dokter UGD. Ini belum saya tambahi periksa dokter UGD. Nanti kalau sudah saya tambahkan, dia akan muncul di sini. Nah, kita centang, terus kita simpan seperti biasanya. Tek. Nah, nanti akan muncul di tindakan yang dilakukan. Nah, setelah itu kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke ini. Permintaan. Kita kembali lagi ke setelah tindakan tadi.
pasiennya butuh lab nggak? Nah ini kalau lab di klik lab, kalau langsung diobati langsung input resep dokter. Nah maka di input sesuai resep seperti biasanya. Kalau racian ya racian, kalau umum ya umum, terus kemudian di save ini, klik seperti itu. Nah mungkin itu teman-teman. Nanti ini kita belum menganjak ke administrasi karena biar teman-teman lihai dulu baru kita masuk ke administrasi nanti. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.